Halo YouTube, kembali lagi dengan channel Ibu Gunung Traders. Oke teman-teman, pagi ini saya akan mencoba sharing lagi ya. Jadi kali ini kita akan membahas rahasia seorang trader yang konsisten ya. Jadi dari kemarin mungkin topik yang kita bicarakan itu mungkin sangat-sangat ibarat kata teori banget ya. Tapi itu lebih ke sebenarnya adalah skill set ya, adalah suatu keterampilan yang memang dibutuhkan seorang trader ya. Apalagi kemarin kita sudah membahas tentang yang namanya risk management ya. Seorang trader yang konsisten sudah pasti akan memiliki yang namanya relasi dengan yang namanya skill set tadi ya, risk management ya. Karena seorang trader yang konsisten itu sudah pasti, kata konsisten itu kan berarti memberitahukan bahwa oh dia konsisten menghasilkan laba. Berarti kalau dia konsisten menghasilkan laba berarti dia sudah bisa ngatur atau menjaga resikonya sehingga dia bisa menghasilkan yang namanya laba. Kalau si trader itu belum bisa mengendalikan resikonya, ya apa yang terjadi ya dia tidak akan pernah konsisten. Oke teman-teman, langsung saja ya. Jadi sebelumnya kita disclaimer dulu ya bahwa yang namanya trading, yang namanya investasi segala macam itu memiliki resiko. Diharapkan untuk teman-teman belajar dulu ya, banyak mencari literasi dan informasi dulu sebelum langsung terjun. Jangan sampai teman-teman terjun dan kehilangan uang, tidak bisa makan, tidak bisa melanjutkan kehidupan, dan akhirnya teman-teman minum racun. Oke, thank you so much. Saya harap teman-teman di sini bisa mengambil istilahnya apa ya, maksud dari saya bahwa trading itu memang harus dilakukan ya dengan kondisi siap gitu. Ya, saya harap teman-teman mengerti. Oke, langsung saja ya. Rahasia seorang trader yang konsisten. Oke, di sini ada satu quote. You cannot be a winner without maturity and consistency ya, dari Marco Silva. Oke teman-teman, maksudnya adalah teman-teman tidak akan pernah jadi pemenang tanpa kedewasaan dan konsistensi ya, tanpa konsisten ya. Jadi kalau teman-teman mau jadi seorang trader yang profitable, seorang trader yang lancar withdrawnya, seorang trader yang bisa menghasilkan laba dengan konsisten setiap tahunnya, teman-teman harus punya kedewasaan ya, harus dewasa dulu, dan teman-teman harus konsisten. Maksud dari kata dewasa ini apa teman-teman ya? Kata maturity ya. Jadi maksud dari kata dewasa di sini adalah tanggung jawab teman-teman ya, responsibility ya. Ini ada responsible ya. Jadi seorang trader yang profit itu, yang profitable tadi, dia memang adalah orang yang punya tanggung jawab ya. Makanya dia disebut dewasa ya. Ketika dia loss, dia tanggung jawab. Oh, loss ini karena saya, udah selesai gitu. Ketika dia misalnya salah, ketika dia salah analisa, ketika dia salah menggunakan resiko, ketika dia misalnya lagi ada news besar, dia masuk ke market dan hasilnya loss. Nah, itu dia punya tanggung jawab. Oh, ini saya yang salah. Lagi ada news besar, ya, kenapa saya malah masuk gitu. Jadi dia sudah tidak menyalahkan siapapun gitu. Nah, itu. Dan terakhirnya konsistensi. Konsistensi apa? Nanti kita bahas ya. Oke. Trader yang menang adalah trader yang konsisten. Oke. Seorang trader yang menang melakukan perdagangan demi perdagangan dengan cara yang mengalir bebas tanpa beban. Trading secara konsisten berarti mendekati setiap perdagangan dengan cara logis, dipersiapkan dengan baik dan tegas. Berjuang untuk konsistensi harus menjadi tujuan utama, terutama bagi trader pemula. Oke, jadi maksudnya di sini adalah seorang trader itu kalau trading harusnya itu tidak boleh ada beban, maksudnya tidak boleh ada paksaan. Ya, jadi memang saat trading ini memang sudah dalam kondisi siap. Jangan sampai teman-teman bangun pagi nih mikir, hari ini belum ada buka posisi, pencet buy dan sell. Nah, padahal ya kadang di situ tidak ada momen, tapi dia cari-cari momen gitu. Kadang di situ memang nggak ada setup, tapi dia cari-cari. Nggak ada alasan yang jelas, tapi dia malah cari-cari. Nah, itu berarti dia punya beban. Beban apa? Beban seperti dia dituntut setiap hari harus trading gitu ya. Kalau saya bisa kasih tahu bahwa saya sendiri aja satu minggu mungkin hanya trading 1-2 kali saja. Kenapa? Karena saya tahu setup itu tidak muncul terus-menerus. Daripada saya kehilangan uang 1-2 juta satu minggu misalnya ya, mending saya nggak trading. Saya anggap saja ketika saya tidak trading, saya sama dengan mendapatkan profit. Udah selesai aja. Jadi seperti itu mindsetnya saya. Kenapa? Kalau kita paksa trading setiap hari, tanpa ada momen, tanpa ada setup, yang ada biasanya over trading namanya. Overtrade. Overtrade itu adalah gejala teman-teman melakukan trading berlebihan.
gitu loh, yang harusnya satu minggu hanya 2 kali tapi bisa sampai 20 kali. Nah, ini yang menyebabkan kerugian yang tidak bisa dihentikan gitu loh, karena teman-teman sudah loss 20 kali, ada beban emosional, ada beban kehilangan uang, ada beban balas dendam. Ini yang membuat makin hancur ya. Jadi hati-hati, oke? Kemudian yang ini, trading yang konsisten itu harus logis, dipersiapkan dengan baik dan tegas. Tegas dalam artian kalau loss ya loss, SL SL, TP TP, nggak ada setup yang nggak usah entry gitu ya. Dan kemudian harus punya plan, dipersiapkan dengan baik, harus ada rencana. Saya exit di sini, entry di sini, resiko segini, analisanya ini, ya. Jadi harus seperti itu, nggak bisa asal-asal masuk gitu. Dan harus logis dalam artian ya harus jelas alasannya apa gitu ya. Jangan, oh saya entry ini karena ada pemilihan presiden dari negara ini gitu loh. Ya itu kan nggak logis gitu loh. Apa hubungannya gitu kan? Belum tentu juga gitu loh. Ya, harus kita lihat lagi ke dalam yang nama chart. Kita bilang, oh chart ini akan uptrend karena presiden ini mau menjabat. Padahal tren majornya itu lagi downtrend. Akhirnya teman-teman pencet buy. Nggak nyampe 2 hari margin call. Arahnya makin turun. Nah, itu yang saya bilang bahwa ketika kita trading, usahakan kita pakai otak gitu loh. Pakai akal, jangan pakai emosi, jangan pakai feeling. Ya kan, apalagi berimajinasi, seandainya naik, seandainya turun, nah itu enggak ada cerita itu. Oke. Dan terakhir adalah berjuang untuk konsistensi, itu adalah tujuan ya. Jadi tujuan kita adalah menjadi konsisten. Tujuan kita bukanlah mendapatkan profit yang besar. Profit yang besar itu adalah ilusi yang dijual oleh orang-orang di luar sana, mempengaruhi para trader-trader yang pemula tadi, ya kan. Seorang trader yang profesional dia akan mikirkan bahwa konsistensi gitu. Ibarat kata satu tahun ini target saya 15%, udah 15% konsisten selama puluhan tahun. Nggak usah saya punya target, oh tahun ini saya harus 800%, 500%, buat apa gitu ya. Ketika orang tujuannya pada profit yang besar, bukan profit yang konsisten, akhirnya dia terjebak kepada yang namanya nanti resiko tinggi gitu ya. Nah itu yang sering terjadi. Oke, so proses untuk menjadi konsisten. Yang pertama, lossless. Ya, saya menulis di sini adalah lossless, bukan no loss. Ya, bukan no loss. Nah, kenapa? Ya, karena trading itu adalah suatu proses yang menyebabkan istilahnya itu adanya rugi, adanya untung. Namanya juga trading, dagang gitu. Nah, lossless di sini berarti bahwa kita sebisa mungkin mengecilkan kerugian kita, gitu loh. Bukan tidak ada rugi. Kalau no loss itu tidak ada rugi. Tapi lossless itu artinya loss sudah terjadi, tapi kita less. Less itu artinya lebih sedikit. Gitu loh. Kita kurangkan. Misalnya, teman-teman saat awal trading mungkin resikonya pengennya langsung besar. Saran saya gunakan resiko yang kecil dulu. Gitu loh. Misalnya resiko teman-teman adalah misalnya 500.000 atau $50 satu kali trading. Itu resikonya misalnya. Saran saya, kenapa nggak pakai 100.000 saja? $10. Gitu loh. Jadi gunakan resiko $10 aja. Jadi seandainya teman-teman loss, teman-teman salah saat itu, hanya rugi $10. Gitu loh. Dan kalau teman-teman melakukan istilahnya transaksi trading misalnya 20 kali, ya, kalau pakai resiko 50, teman-teman akan rugi 1.000 ya. Oke. Teman-teman akan mengalami kerugian 1.000. Oke. Kalau teman-teman menggunakan $10, teman-teman hanya rugi 200. Nah, ini yang saya bilang. Ini namanya lossless. Jadi seandainya kita salah, kita hanya rugi ya segitu aja, lebih kecil. Tapi kalau kita misalnya nggak mau mengerti tahapan ini biasanya tradingnya pasti hancur-hancuran. Gitu loh. Karena fokusnya pada profit, bukan pada resiko. Kalau saran saya yang pertama harus lossless dulu. Kita harus bisa menjaga dulu biar nggak loss besar. Itu kuncinya. Gitu loh. Ya, jadi turunkan ego teman-teman, karena teman-teman harus tahu bahwa trading ini tidak instan. Ya kan? Trading ini tidak instan. Teman-teman butuh beberapa tahun, beberapa bulan untuk mencapai ke yang namanya sistem yang cocok, style yang cocok. Nggak bisa baru trading hari ini langsung profit banyak.
Bisa iya, tapi itu namanya luck, keberuntungan. Dan namanya keberuntungan itu ya kayak kita judi lempar lotre gitu ya. Jadi saran saya lossless dulu. Lossless adalah artian ya kalau resikonya sekarang terlalu besar, kecilkan dulu sampai teman-teman merasa bahwa ini sekalipun saya loss 50 kali saya tenang. Ya, itu yang pertama. Jadi trader yang konsisten itu sudah pasti dia menerapkan sistem lossless. Ya, dia nggak mau loss besar, dia nggak suka yang namanya kerugian yang besar. Gitu loh. Karena fokusnya dia adalah ketika saya trading, saya harus bertahan lebih lama. Kata kuncinya di situ. Ya, makanya harus lossless. Kemudian yang kedua adalah break even trading. Nah, break even trading ini adalah di mana teman-teman itu ya sudah nggak loss, sudah nggak profit. Jadi naik turun, ya. Jadi ada loss, ada profit lagi, ada loss, ada profit lagi, ada profit, mungkin ada loss lagi kayak gitu. Nah, ketika teman-teman berada dalam fase break even, teman-teman jangan panik. Jangan merasa ketika break even ini, aduh trading saya jelek. Oh no. Gini teman-teman, trading itu yang pertama tadi kita lossless dulu. Ya, adanya kerugian yang kecil. Kemudian yang kedua, kita sudah bisa menutup kerugian kita tadi, yaitu break even. Setiap ada kerugian 2 kali, kita sudah bisa menutup dengan keuntungan 2 kali. Nah, ini sudah bagus. Artinya apa? Teman-teman sudah bisa menemukan yang namanya style yang cocok. Walaupun nggak cocok-cocok banget. Gitu loh, belum sempurna. Tapi paling tidak, teman-teman di sini sudah punya keyakinan bahwa ketika ada suatu loss, teman-teman bisa replace, bisa recovery. Nah, so break even trading itu adalah proses, saya mengalaminya gitu loh. Yang dimana saya dulu mengalami kerugian misalnya 5 kali, 6 kali. Nah, ternyata saya bisa mengembalikan kerugian 6 kali ini hanya dalam 4 kali trade. Itu baru break even misalnya. Nah, saya sudah senang. Kenapa? Karena sebelumnya ketika loss saya sangat sulit recovery, saya sangat sulit mengembalikan loss saya. Ya kan? Dan waktu itu ternyata saya sudah bisa. Ketika saya mengalami loss 2 kali, saya bisa mengembalikannya langsung 2 kali gitu. Ya, itu namanya break even. Memang tidak menghasilkan profit yang besar, memang tidak menghasilkan apa-apa, but break even mindsetnya adalah Anda sudah belajar yang namanya recovery. Kata kuncinya di situ, ya, recovery. So, recovery itu apa? Recovery ya ketika teman-teman loss, ya teman-teman bisa langsung cover gitu, bisa langsung loss-nya itu ditutup. Ya, misalnya teman-teman loss 2 kali, ya di sini loss 2 kali, berarti di sini udah minus misalnya $20. Nah, teman-teman dengan profit 2 kali ini, dengan resiko risk reward 1:2, teman-teman sudah profit misalnya di sini plus $40. Nah, teman-teman di sini sudah surplus sebenarnya 20. Nah, gitu ya. Atau misalnya risk rewardnya 1:1 misalnya, ya tetap aja itu. Paling tidak break even dulu lah. Ada lebih dikit lah. Ya, tujuannya di situ. Bisa recovery dulu. Nah, ini sangat penting dilewati sebagai suatu proses. Kenapa? Karena trader yang tidak pernah melewati fase break even, biasanya dia nggak tahu nanti ketika dia loss, dia bingung cara recovery-nya gimana. Dan itu yang menyebabkan dia mengambil resiko yang sangat besar. Ya, padahal kan ini alurnya kita ngikutin aja gitu, nggak usah kita ganti-ganti gitu. Ya, nah itulah kurangnya informasi, kurangnya pengetahuan, kurangnya keterampilan, dan keras kepala dari si trader itu sendiri menyebabkan trader itu memang, kalau saya bilang, ngaco gitu. Oke, yang ketiga adalah very small profit. Nah, di fase yang ketiga ini teman-teman sudah bisa menghasilkan yang namanya selisih laba, selisih profit. Tapi nggak besar. Ya, tapi nggak besar. Jadi dalam misalnya 100 kali trading, ya teman-teman mungkin mengalami loss misalnya 60 kali dan mengalami profit 40 kali. Ya, nah tinggal kita hitung risk reward-nya berapa. Misalnya kita menggunakan risk reward 1:2, ya kan? Nah, berarti yang 40 kali ini sama dengan misalnya 80R, sedangkan yang 60 kali ini tetap 60R. Di sini kita punya surplus yaitu 20R plus. Kalau misalnya 10R-nya itu adalah $10, 1R-nya sama dengan $10, maka di sini sama dengan 200. Modal kita misalnya di sini adalah 10.000. Ya, jadi modal kita 10.000, surplus kita 200. Hanya 2%. Nah, ini namanya very small profit. Ya, ini namanya very small profit ya. Jadi kebanyakan trader ya yang saya jumpai itu adalah dia nggak suka melewati fase yang profitnya kecil seperti ini. Yang dia cari adalah profit deposit 100 jadi 1.000, deposit 100 jadi 10.000. Percayalah, orang-orang seperti ini di hidupnya itu nggak bahagia, saya kasih tahu. Ya, orang-orang kayak gini itu di real life-nya, di hidup yang nyata, itu dia nggak bahagia. Kenapa? Karena sangat nyata terlihat tercermin saat dia menjalankan trading, dia pengennya apa? Modalnya kecil, hasilnya banyak. Orang-orang kayak gini di kehidupan yang nyata, dia adalah orang-orang yang biasanya cuma numpang hidup, saya bilang.
orang-orang yang tidak mau berkorban, orang-orang yang tidak realistis, gitu loh. Orang-orang yang biasanya memanfaatkan orang lain. Kenapa? Ya karena orang yang pengen istilahnya melipat gandakan sesuatu dengan istilahnya modal yang kecil, itu ujung-ujungnya seperti penipuan, teman-teman. Ya, teman-teman kalau teman-teman mempelajari yang namanya psikologi ya, belajar psikologi manusia ya. Nah, itu ada banyak psikologi manusia, mungkin ada 200-an itu karakter manusia di dunia ini. Nah, karakter yang saya sangat benci adalah karakter penipu. Karakter penipu itu apa? Dia sangat cerdik, ya. Dia menggunakan umpan yang sangat kecil, ya, untuk mendapatkan hal yang sangat besar. Dan itu sudah nggak make sense. Ya, yang saya suka adalah karakter seorang investor, atau karakter seorang pengusaha yang dimana dia invest ke aset yang besar, modalnya besar, ya, sehingga untuk mendapatkan profit 10-20% dia sudah merasa cukup. Itu yang benar gitu loh. Ya, sehingga itu memiliki yang namanya grow yang konsisten. Ya, karena asetnya lebih besar, karena modalnya lebih besar, dan untuk mendapatkan yang namanya revenue atau hasil, ya dia hanya tinggal ya udah nyari 10-20%. Itu yang namanya dagang. Ya, itu yang namanya pengusaha. Ya kayak teman-teman misalnya, teman-teman pengusaha apalah, bebas lah. Mungkin pengusaha drone, atau pengusaha smartphone, atau pengusaha misalnya elektronik segala macam. Ya teman-teman pasti mengambil persenan yang lebih kecil daripada modal pembuatan gitu loh. Ya, pasti gitu. Jadi misalnya teman-teman itu, misalnya contoh, teman-teman itu pengusaha yang membuat misalnya rumah gitu, kontraktor rumah. Ya, teman-teman membangun rumah orang, kontraktor. Nah, mungkin modal dari kontraktor pembuatan segala macam itu misalnya 200 juta. Ya, nah teman-teman mengambil untung mungkin hanya 30%. Ya, jadi dari 200 juta nih modal untuk pembuatan, teman-teman cuma mengambil misalnya di sini adalah 30% misalnya. Ya, yaitu 60 juta. Ya, nah teman-teman melihat 60 juta ini adalah profitnya teman-teman, modal teman-teman ya 200 gitu. Saat teman-teman mengambil project untuk membangun rumah orang itu, ya teman-teman bilang, oh ini pembuatannya 260 juta gitu loh. Tapi di balik layar ya sebenarnya modal untuk pembuatannya 200 juta, nah 60 juta ini untuk profitnya teman-teman gitu. Sekarang saya tanya, ya kan, untung ini sudah pasti lebih kecil daripada kita punya modal. Nah, ini yang namanya pengusaha. Ini pengusaha namanya gitu loh. Bukan penipu. Gitu ya. Ini namanya pengusaha gitu. Ini yang membuat kita bisa konsisten, sama seperti trader nih. Gitu loh. Modalnya 10.000. Ya kejar aja misalnya 5% per bulan aja mungkin, atau 3% lah per bulan misalnya. Ya, 200 atau 300 dolar. Memang kelihatannya sedikit, tapi kalau teman-teman lihat 1 tahun, misalnya teman-teman profit 1 bulan, ya, itu 3%. Nih, 3%. Nah, dalam 1 tahun, ya, hitung aja nih 300 dolar dikali 12. Ya, itu sudah 36. Nah, itu berarti sudah 36%. Ya, 3.600 dolar tuh keuntungannya. Kalau orang bilang setelah 1 tahun, ternyata besar juga kalau kita lihat secara setahun. Kalau dalam sebulan kelihatannya kecil, ya itu makanya saya bilang. Itulah ilusi dari trading itu gitu. Kalau dia dilihat sebulan ya kecil gitu loh. Makanya ketika saya dulu mulai, saya hanya profit misalnya 1 minggu hanya 50 dolar. Saya nggak pusing karena saya tahu kalau misalnya saya ngelakuin 50 dolar 1 minggu, taruhlah 1 bulan, 3 minggu aja saya target. Saya punya aktivitas untuk trading gitu loh. Ya jam kerja saya benar-benar gitu loh ya. Di apa ya, work day gitu loh ya. Hari kerja misalnya. Nah, saya tinggal incar aja misalnya target ya udah 100 atau 150 dolar per bulan, udah. Tinggal saya jalanin gitu loh. Jadi nggak pusing. Karena yang dicari yang pertama adalah mentalitasnya dulu gitu loh. Mentalitas menerima dan bersyukur dulu. Ya, dan biar realistis aja gitu loh. Karena kebanyakan yang saya lihat orang-orang nih deponya kecil banget gitu, 100 dolar, 50 dolar, pengennya jadi ribuan gitu. Gimana caranya? Itu sudah nggak make sense. Anda sudah pasti menggunakan resiko yang sangat besar. Gitu loh. Ya kan, nggak bisa dipungkiri gitu. Dan saya tidak pernah melihat orang yang konsisten dengan cara seperti itu. Gitu loh. Ada, tapi bukan Anda mungkin gitu loh. Ya, rata-rata kalau mau mencapai konsistensi, teman-teman harus menggunakan modal yang cukup. Gitu loh. Sehingga bisa menghasilkan hasil yang cukup, dan teman-teman harus punya mindset yang benar dulu bahwa small profit itu tetaplah profit walaupun ada kata small. Kecil dalam arti ya, kenapa kita ngomong kecil? Karena biar teman-teman bisa membedakan bahwa small profit ya itu tetaplah profit.
Karena kadang orang bilang bahwa small profit is not profit. Itu adalah orang-orang yang mencoba untuk mempengaruhi pikiran teman-teman bahwa small profit is not profit, yang dimana jika Anda mendapatkan profit yang kecil, Anda itu tidak profit, maka Anda mendapatkan profit yang lebih besar, lebih besar, lebih besar. Nah, akhirnya apa? Teman-teman akan mengambil yang namanya resiko yang tinggi. Bahkan teman-teman tidak paham bahwa resiko yang teman-teman ambil itu bisa saja menghanguskan modal teman-teman semua, gitu. Ya, jadi saran saya adalah berpikirlah seperti pengusaha, jangan berpikir seperti penipu. Yang dimana pengusaha itu ya dia besarkan dulu modalnya, dia besarkan dulu asetnya, ya, sehingga uang yang dia gunakan perputarannya, cash flow-nya itu lebih besar, dan profit yang dia cari paling 20-30% saja. Itu yang namanya bisnis, gitu loh. Tidak ada orang jualan itu nyari untung 30-40%. Yang ada apa? Teman-teman gak lancar nanti usahanya, gitu loh. Ya, sedangkan kita mencari yang namanya konsisten, bukan gak lancar, gitu loh ya. Semoga teman-teman paham, gitu loh ya. Jangan jadi mindset penipu, gitu. Oke. Dan yang terakhir adalah konsisten profit. Nah, yang terakhir ini adalah teman-teman sudah mencapai level konsisten. Nah, jadi level konsisten itu dibangun dari yang namanya small profit, yaitu profit yang kecil. Yang dimana teman-teman sudah memahami mentalitas bahwa ketika kita untung, kita tetap punya selisih daripada kerugian kita, yang dimana kita syukuri bahwa itu adalah tetap profit, gitu loh. Walaupun ada kata small profit. Nah, saya di luar sana, saya melihat bahwa orang-orang di luar sana yang entah katanya dia mentor, dia selalu memberitahu bahwa small profit is not profit. Small profit itu tidak enak, tidak asik, tidak keren. Dan sekarang saya tanya ke dirinya dia, emang kamu udah pernah beli helikopter? Enggak juga, gitu loh. Masih jalan kaki juga, ya buat apa kamu percaya orang seperti itu, gitu loh. Kecuali teman-teman lihat dia kesana kemari, aktivitasnya tiap hari sudah naik helikopter, gitu loh. Sudah punya jet pribadi, sudah punya yang namanya kapal pesiar sendiri, sudah punya yacht sendiri, gitu loh. Sudah punya kapal sendiri tuh di istilahnya di dermaga, gitu loh. Teman-teman mungkin bisa percaya dia, atau dia kalau sudah naik Bentley, gitu loh. Ini dia masih naik misalnya mobil merek Toyota dulu, gitu, masih naik Avanza misalnya, masih naik apa, mobil-mobil yang biasa saja, gitu. Ya teman-teman harusnya di situ berpikir kembali, gitu loh. Hati-hati jangan sampai teman-teman terjebak, gitu loh. Karena menurut saya kalau saya belajar sama orang yang paling kaya, orang-orang yang paling sukses, saya akan lihat dulu. Ya, contoh mentor-mentor saya misalnya, ya saya sebutkan nih, mentor yang psikologinya saya ikutin dan benar-benar itu menyadarkan saya, itu Pak Fier Abdul Jamal, gitu. Ya, saya mengikuti beliau. Saya melihat bahwa beliau ini mindsetnya, mentalitasnya pemenang. Ya, dan saya melihat dan saya membuktikan memang beliau itu yang pertama punya helikopter. Kesana kemari bisa naik helikopter. Beliau punya rumah yang besar. Beliau punya mobil mewah banyak kali. Dan beliau ini memang ya sudah pernah masuk di berita menjadi seorang legenda. Jadi saya mengikuti orang yang memang punya mindset yang benar. Orang yang punya mentalitas pemenang, orang yang benar-benar trader, gitu loh. Bukan orang yang entah kenapa, entah dari mana dia datang, dia tiba-tiba ngomong gak jelas aja. Nah, saya nggak akan mengikuti orang seperti itu, gitu loh. Jadi teman-teman harus bisa membedakan gitu bahwa di luar sana memang banyak trader-trader yang aneh, yang omong kosong saya bilang, gitu ya. Jadi untuk mencapai konsisten profit, teman-teman harus mulai dari yang namanya lossless dulu, kerugian yang kecil dulu, kemudian break even, yaitu tahap teman-teman mempelajari yang namanya recovery, kemudian small profit yang dimana teman-teman sudah memiliki yang namanya selisih, dan consistent profit itu sebenarnya selisihnya tadi sudah lebih besar dan teman-teman bisa melakukannya berkali-kali. Yang namanya konsisten nih ya, konsisten itu artinya adalah repeat, gitu loh, sesuatu yang repeat, sesuatu yang berulang, sesuatu yang punya frekuensi, gitu loh ya, berulang. Jadi konsisten itu seperti ini, gitu, seperti anak tangga, gitu loh. Nah, anak tangga itu konsisten ya, tingginya, bentuknya. Saya tidak pernah lihat anak tangga yang tangga pertama seperti ini, tangga kedua naik seperti ini, tangga ketiga begini, gitu. Nggak ada. Pasti anak tangga itu konsisten. Saat teman-teman naik, coba lihat anak tangga. Ya, konsisten. Tingginya antar tangga itu tingginya sama. Ya, lebarnya sama, panjangnya sama, gitu loh. Ya, dan permukaannya juga sama, tetap sama bidang datar, gitu ya. Tidak pernah saya melihat anak tangga itu sampai yang tinggi-tinggi sampai bukannya kita malah naik, kita manjat tadi. Nah, itu enggak ada. Ya, jadi saya harap teman-teman bisa memahami prinsip bahwa yang namanya untuk mencapai konsisten profit ini, kita pakai prinsip anak tangga, yaitu naik pelan-pelan gitu. Ya, yang saya lakukan seperti itu, yang dimana misalnya 1 bulan, ya, saya menghasilkan misalnya 100 dulu. Orang bilang, oh 100 kecil banget, nggak bisa makan kamu. Ya nggak apa-apa, saya nggak peduli omongan orang. Gitu loh, I don't care juga omongan orang. Kenapa? Saya lihat orangnya juga sebenarnya ibarat kata yang nggak punya helikopter juga, parkir di rumahnya, gitu. Ya, ngapain saya percaya, ngapain saya ikuti ngomongannya dia tuh. Coba dia adalah orang memang yang sudah masuk Forbes, saya percaya, oh iya benar nih,
omongannya, saya harus belajar ke dia. Saya langsung pergi ke beliau gitu. Ya langsung saya beli tiket pesawat, saya langsung datang. Saya minta ajarkan gitu. Tapi kalau ini yang ngomongnya orang dari sosial media, orang yang nggak jelas gitu loh. Ya hanya mungkin pansos aja gitu, nyari-nyari istilahnya atensi sama orang lain, ngapain saya percaya gitu logiknya. Terkadang mereka itu mempengaruhi pikiran kita gitu. Ya, itu akan saya bahas nanti di sesi yang lain. Nah, misalnya saya mendapatkan 100 dulu sebulan, kemudian naik jadi 200. Orang bilang, oh ini masih kecil. Tapi saya tidak melihatnya kecil. Kenapa? Karena saya berhasil menaikkan yang darinya 100 jadi 200. Ini sudah 100% kenaikannya. Tapi kalau orang lihat 200 ini masih kecil, karena dilihat modal saya 10.000 misalnya. Gitu loh. Kalau saya nggak melihat seperti itu. Kemudian dari 200 ini jadi misalnya 400. Orang melihat, masih kecil. Akhirnya 400 ini tiba-tiba jadi misalnya 600. Jadi misalnya 1000. Jadi 1500. Orang di sini baru bilang, profitmu lumayan juga. Lihat, dia ngomong, profitmu lumayan juga. Dia bilang kayak gitu. Padahal di awal dia menghujat kita. Padahal di awal dia benci sama kita. Padahal di awal dia nggak suka sama kita. Tapi akhirnya dia bilang, ternyata profitmu lumayan juga. Lah, ini yang sering saya ajarkan kepada murid-murid saya, bahwa terkadang manusia itu memang nggak mikir pakai otak. Kalau saya bilang, yang mereka lihat itu sebenarnya adalah imajinasi mereka sendiri gitu loh. Halusinasi mereka sendiri dan emosional mereka sendiri gitu. Padahal untuk mencapai konsistensi tadi, ya kita harus mulai dari yang namanya hal kecil. Profit yang kecil dulu. Tidak bisa tiba-tiba saya trading langsung dapat 1.500 sebulan. Gimana caranya? Gitu loh. Pertanyaan gimana caranya? Orang bilang, ya udah kamu pakai metode ini. Ya, pakai metode begini, begini, begini. Saya tidak bilang, saya tidak profit karena metode. Sering saya bilang seperti itu. Metode itu hanyalah cara, tapi profit atau hasil itu tidak dihasilkan dari metode itu. Metode itu bisa salah, teman-teman. Dan bahkan orang yang pakai metode yang sama bisa jadi hasilnya berbeda. Jadi saya tidak profit dari metode, saya profit memang dari mentalitas saya, dari model development saya sendiri gitu, mindsetnya saya sendiri. Seperti pengusaha gitu loh. Ya, pengusaha itu, ya orang bisa lihat, oh ini kamu profit besar karena pabriknya besar. Dia tidak paham. Pabrik itu datang dari kepala saya, dari imajinasi saya, dari ide saya. Makanya saya bikin pabrik. Tapi seandainya pabrik saya ini hilang, kebakar, apakah saya punya omset akan turun? Enggak, saya bisa bikin pabrik lagi. Karena saya sudah punya blueprintnya di dalam diri saya sendiri. Itu maksud saya. Gitu loh. Metode apapun sebenarnya yang nggak beda-beda jauh, saya bilang. Ya, tetap bisa rugi. Gitu loh. Tetap bisa untung juga. Tetap bisa bikin kita kesal juga. Gitu loh. Tetap bisa bikin bangkrut juga. Gitu loh. Tetap bisa bikin kaya juga. Sama. Jadi, saya profit itu bukan karena metode. Saya profit itu karena memang dalam diri saya sudah punya blueprint, sudah punya yang namanya mental pemenang, gitu loh. Mental orang yang sadar bahwa yang namanya trading untuk mencapai konsistensi, Anda harus mulai dari yang kecil dulu, gitu loh. Ya, makanya saya selalu ingat perkataan dari ayah saya gitu, dari orang tua saya, bahwa bersyukur itu berat, gitu loh. Ketika kamu mendapatkan hanya $100 per bulan, kamu akan merasa, waduh ini sedikit sekali, hanya 1,5 juta, gitu loh. Tapi mau nggak mau kamu harus bersyukur. Memang itu bersyukur itu memang membuat kita berat. Kita mau nggak mau ya udah jalani gitu loh. Ya kita terima gitu daripada nggak dapat apa-apa gitu. Tidak lama kita jalankan setahun lebih, ternyata dari yang tahun lalu itu hanya $100 bisa menghasilkan mungkin 1.000 sampai 1.500 sebulan konsisten. Gitu loh. Ya. Akhirnya di situ kita bilang lagi, ternyata kalau misalnya tahun lalu saya tidak bersyukur, saya tidak bisa sampai ke dalam titik ini. Nah, kebanyakan trader itu dia tidak bersyukur, gitu loh. Dia merasa kurang terus. Ketika dia baru, misalnya nih, dia profit $100. Apa yang dia lakukan, teman-teman? Paling sering, bukan membesarkan modal, ganti metode yang dia lakukan. Ya, yang dia lakukan adalah ganti metode. Dia ganti lagi metode. Ternyata metode ini bisa menghasilkan 150. Dia coba di bulan kedua, ya benar. Dia bisa menghasilkan 150. Tetapi teman-teman harus tahu, di bulan ketiga dia malah margin call. Nah, atau di bulan keempat dia malah margin call. Karena ternyata metode yang dia pakai itu resikonya lebih tinggi daripada metode yang pertama gitu. Dan probabilitasnya lebih rendah. Walaupun hasilnya lebih besar. Jadi, saya tidak melihat hasil itu besar. Yang saya lihat itu adalah bagaimana caranya saya bisa konsisten, yaitu dengan saya memiliki sistem yang cocok dengan diri saya, yang cocok dengan style saya, ya. Dan saya tidak butuh yang namanya profit besar. The big profit, the big win, saya tidak butuh. Saya butuhnya hanya konsisten, teman-teman.
Saya adalah seorang pengusaha gitu loh. Saya punya modal 100 juta, saya kejar aja 1 bulan dapat 10%, 10 juta cukup. Saya masih bisa buat makan, kasih anak istri saya, sekolahin anak saya cukup. Saya tidak butuh yang 100 juta setiap bulannya menghasilkan 100 juta. Itu saya rasa adalah orang yang nggak pakai otak gitu loh. Nggak logis. Ya, kenapa? Kalau saya bisa melakukan itu, teman-teman, mending saya langsung nyari investor. Saya minta invest, ayo invest ke saya 10 miliar. Saya cukup trading misalnya 1 tahun aja. Kalau 10 miliar itu tiap bulan saya bisa menghasilkan 100%. Ya, saya sudah pensiun itu di tahun kedua itu. Ya, karena saya sudah punya uang 100-200 miliar, ngapain lagi? Pensiun gitu loh. Nikmatin hidup aja, ngapain saya cari duit lagi? Teman-teman sudah punya 200 miliar, yang ngapain cari duit lagi? Ya kan? Gitu loh logiknya. Jadi terkadang kita itu terjebak dalam yang namanya imajinasi kita, dan imajinasi kita ini ternyata adalah imajinasi yang salah. Gitu loh. Bobrok banget gitu loh. Makanya sering saya beritahu bahwa kepada murid-murid saya dan kepada orang-orang yang sering diskusi sama saya tentang trading ini, saya selalu bilang bahwa mereka gini, orang yang sukses di dalam industri trading ini itu adalah orang yang memang pertama dia sudah menghancurkan egonya dulu. Gitu loh. Dia benar-benar udah menjadi kosong, the real kosong. Dia sudah tidak membawa profilnya itu ke dalam yang namanya pasar. Kalau teman-teman membawa profil teman-teman ke dalam pasar, nanti teman-teman egonya nggak ketolong, nggak bakal mau ngalah, dan itu udah pasti kalah, nggak akan konsisten. Teman-teman kalau mau konsisten, teman-teman harus menjadi orang yang dewasa dulu. Orang dewasa itu sering ngalah, sering tanggung jawab, dan dia punya inisiatif, gitu loh ya. Nah, jadi untuk mencapai konsisten profit, teman-teman harus melalui 3 proses tadi tuh. Lossless, kerugian yang kecil, kerugian yang terukur, kemudian teman-teman harus melalui namanya break even. Nah tadi, ya teman-teman melalui break even, yaitu tahapan recovery, kemudian teman-teman harus melalui namanya very small profit, yaitu di mana hasil trading teman-temannya sudah mulai ada hasil, tapi cuman kecil profitnya, itu nggak apa-apa, jalani saja, dan terakhirnya baru bisa konsisten. Nah, konsisten ini kan adalah kondisi di mana kita itu sebenarnya kan melakukan repetisi gitu. Kita ulang terus. Sistemnya kita disiplinkan, kita lakukan ini terus menerus ulang gitu loh. Ya tinggal kita tambahkan sedikit demi sedikit modal kita top up pelan-pelan gitu ya. Itulah caranya. Itu cara yang benar. Ya kayak kita usaha lah, kayak kita berbisnis lah, kayak kita punya perusahaan teman-teman. Ya yang dimana semua perusahaan itu kita tahu bahwa perusahaan ini butuh yang namanya revenue atau pemasukan. Nah, tidak bisa pemasukan perusahaan itu tiba-tiba langsung 100 M. Nggak bisa. Dia mulai dulu dari 1M. 1M jadi 5M. 5M jadi 10M. Nah, dari 10 ini dia sudah melakukan pembelian atau ekspansi, perbesar bisnis. Jadi dia gunakan modal 10M-nya tadi buat perbesar bisnisnya. Ya, perbanyak distribusinya. Baru dari 10M tadi jadi 20M. Nah, 20M dia pakai lagi, investkan lagi ke bisnisnya. Gitu loh. Untuk istilahnya besarkan lagi sampai jadi 50M. Nah, 50M ini dia besarkan lagi sampai akhirnya dia 100M dalam waktu mungkin 3 tahun, 5 tahun. Lihat prosesnya panjang. Tetapi kalau teman-teman sudah mencapai ke dalam fase yang namanya konsisten, hidupmu sudah enak. Gitu loh. Yang dicarikan itu, ya, yang dicari bukanlah profit yang besar. Saya bilang profit yang besar itu hanya untuk orang-orang yang ibaratnya tak bangun tidur sudah mikir, oh saya masuk surga gitu. Nggak bisa gitu. Ketika kamu punya mindset bahwa bangun tidur saya harus masuk surga, ya nggak bisa. Gitu. Intinya gini loh. Di luar sana tidak ada orang yang memberikan makan gratis. Itu yang harus teman-teman ingat gitu. Ya, nggak ada freelance gitu, nggak ada makan siang gratis. Nah, ketika teman-teman paham hal seperti itu, bahwa teman-teman harus paham bahwa sebenarnya saya ini adalah orang yang lebih tepatnya berdagang atau bermain di yang namanya suatu pasar, isinya tuh mafia semua gitu. Maka yang harus saya jaga adalah jangan sampai saya malah jadi tumbal. Jadi tumbal kata kuncinya ya. Jadi jangan sampai saya yang ditumbalin, saya yang malah rugi. Ya udah, daripada Anda jadi tumbal, ya udah Anda fokus aja jadi pemenang. Gitu loh. Jadi yang diuntungkan walaupun kecil tapi Anda tetap untung. Jangan sampai jadi tumbal. Oke, saya harap itu teman-teman paham 4 proses ini ya. Oke, dan yang terakhir lastnya adalah kesimpulan kita bahwa untuk mencapai konsistensi secara jangka panjang, seseorang trader harus melewati proses demi proses ya. Dan itu Anda harus nikmati. Kemudian kekuatan pondasi yang sudah terbentuk pada diri trader tersebut adalah modal utama untuk mencapai trading yang konsisten. Trading yang konsisten adalah tujuan, maka Anda harus tetap disiplin agar lebih cepat meraihnya. Ya, jadi ingat kata-katanya bahwa disiplin biar lebih cepat meraihnya ya. Jadi memang kita harus gabungkan segala macam mindset kita ini memang menjadi satu framework ya. Kedisiplinan, kesabaran, ya rasa syukur, ya itu semua harus kita gabungkan sehingga itu yang memang menjadi pondasi kita sebagai seorang trader dalam menjalani proses trading kita, sehingga kita tidak serakah
gitu loh ya, sehingga kita tidak punya ketakutan, sehingga kita selalu bersyukur dan sebagainya ya. Oke, saya harap teman-teman dari diskusi kita kali ini, saya harap teman-teman bisa mendapatkan manfaat, bisa mendapatkan istilahnya ilmu yang teman-teman bisa gunakan dan bisa gabungkan ya menjadi sistem teman-teman sendiri ya, sehingga teman-teman bisa mencapai fase di mana teman-teman sudah konsisten mungkin 1 tahun ke depan, 6 bulan ke depan. Saya harap itu bisa terwujudkan. Yang penting teman-teman itu ingat bahwa tidak ada yang instan, semua itu butuh proses. Dan yang namanya di luar sana itu orang itu kan banyak komen, banyak ngomong ini itu segala macam, nggak usah didengar. Mereka itu masih miskin, saya bilang mereka masih miskin teman-teman ya. The real trader itu nggak pernah ngurusin orang kayak gitu. The real trader itu dia akan lebih memberikan edukasi yang benar, dan dia nggak peduli orang mau profit kecil profit besar, bodoh amat gitu loh ya. Tapi kalau orang masih ribetin hal-hal seperti itu, bukan real trader, itu masih miskin, saya bilang. Teman-teman harus hati-hati dengan orang-orang seperti itu. Carilah mentor yang beneran orang kaya, orang pro, orang yang memang ini sudah legend gitu loh. Cari orang seperti itu gitu. Jangan cari orang yang ibarat kata ya awur-awuran gitu loh, anomali, saya bilang. Ngapain gitu loh ya. Kalau saya bilang kalau mau belajar jadi kaya, memang belajar, kalau teman-teman mau jadi kaya, belajarlah memang sama orang-orang yang kaya banget gitu loh. Ibarat kata ya. Jadi nggak usah setengah-setengah, saya bilang. Jangan belajar sama orang yang setengah-setengah kaya, nggak jelas. Ya, makanya saya di sini selalu mengedukasi. Kenapa? Karena saya sudah melewati tuh fase-fase melihat orang-orang aneh, orang-orang omong kosong. Ya, dan sampai akhirnya saya menemukan beberapa role model, beberapa mentor-mentor yang saya follow, yang saya ikuti, yang saya pelajari dari beliau-beliau ini. Saya baca bukunya dan segala macam. Itu yang saya ikuti karena memang mereka adalah orang kaya, orang yang benar-benar kaya gitu loh. Bukan omong kosong lagi gitu. Naiknya tuh sudah bukan lagi mobil yang masih pakai roda, tapi sudah naik pesawat private jet, naik helikopter. Itu yang saya ikutin gitu loh. Karena saya mau jadi seperti mereka. Ngapain saya ikutin orang yang masih jalan kaki, orang yang masih banyak omong? Enggak, no gitu. Saya masih punya akal sehat. Oke, jadi saya harap teman-teman sudah bisa menghidupkan kewarasan teman-teman, akal sehat teman-teman, dan teman-teman segeralah untuk memperbaiki sistem teman-teman sehingga menjadi lebih baik. Oke, thank you so much untuk sesi kali ini. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Sehat selalu teman-teman, sampai jumpa lagi, bye-bye.